Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pagi ini berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Jog, Rob. Semat, Rob. Tegak, Rob. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, dengan absen dulu sebentar ya. Dengarkan absennya. Sindira Masari, Ella Rindani, Fitria Handayani. Nah, selanjutnya kita balik dulu ke pembelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat bentuk aljabar di mana kita kemarin mempelajari apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Siapa yang masih ingat? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang memahami konsep persamaan linear satu variabel, di mana kita akan mempelajari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi kalimat terbuka atau kalimat tertutup itu tidak hanya ada di pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga ada di pembelajaran matematika dan sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari yang tidak kita ketahui. Contohnya, apakah nanti sore akan hujan? Kemanakah ibu besok akan pergi? Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kalimat terbuka dan kalimat tertutup yang ada dalam kehidupan sehari-hari akan kita pelajari. Ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai hari ini. Jadi setelah pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat yang pertama, menentukan kalimat terbuka dan kalimat tertutup dengan teliti. Yang kedua, membuat kalimat terbuka dan tertutup. Nah, kita menggunakan metode pembelajaran diskusi dan penugasan. Jadi nanti Ananda diminta untuk diskusi berkelompok, kemudian ada tugasnya. Dan model pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian pendekatannya scientific type, penilaiannya ada sikap sosial dan spiritual. Jadi sikap Ananda selama belajar di dalam kelas, selama pembelajaran matematika dengan ibu akan dinilai. Apapun yang Ananda lakukan nanti akan dinilai. Kemudian untuk pengetahuan itu ada tes tertulisnya, dan untuk keterampilan ada penugasan. Jadi nanti ada penugasan di akhir pembelajaran. Kan Ananda duduk dalam kelompok dan kelompoknya bebas, silakan pilih sendiri temannya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nyaman dengan kelompoknya. Nah, jadi kelompoknya Ananda yang memilih sendiri, Ananda yang memilih temannya. Ibu harapkan Ananda bisa bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Silakan mengamati masalah 1 yang ada di LKPD. Nah, lihat, amati LKPD masalah 1. Sudah ketemu? Kalau sudah selesai masalah 1, kita lanjut mengamati masalah 2 yang ada di LKPD. Apa informasi yang bisa Ananda dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2? Apa informasi yang bisa Ananda dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2? Nah, tadi sudah diamati masalah 1 dan masalah 2-nya. Apa yang bisa diambil informasinya? Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan, kemudian sebutkan berasal dari kelompok mana. Risa, silakan. Dari kelompok berapa, Risa? Sunda ada di Pulau Apakah Selat Sunda ada di Pulau Kalimantan? Nah, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, kelompok berapa lagi? Nah, kalau Fitria ada nih, Risa. Nah, 1/3 dikali 6 ditambah 5 hasilnya
Yang akan dikerjakan adalah masalah 1 dan masalah 2 serta ayo mencoba di bagian belakang. Nah, silakan diskusikan di kelompoknya, diberi waktu 20 sampai 25 menit. Janganlah terlalu lama, 20 menit paling lama. Silakan diskusi dan mohon keaktifannya, kemudian bekerja sama dengan baik, akan diperhatikan. Oke, pada lembar yang sudah disediakan di situ ada kolomnya, silakan isikan jawabannya di sana. Jadi nanti LKPD-nya itu dikumpulkan dan dituliskan nama masing-masing anggota kelompoknya. Ayo nak, mulai diskusi ya. Diskusi. Kelompok 2, ada kendala? Tidak? Di sana? Nah, nanti jawab di kolom yang sudah disediakan ya. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya di depan supaya nanti bisa ibu menilainya. Nah, tulis nama kelompoknya, kemudian tuliskan jawaban masalah 1 dan masalah 2 pada kolom yang sudah disediakan. Kelompok 4 bagaimana? Di sana? Masalah 1 sudah selesai? Masalah 1 di mana? Nanti baru masalah 2. Nah, masalah 1-nya belum. Kalau sudah selesai diskusinya, maka waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, adab dalam presentasi diskusi yang silakan nak, presentasikan. Berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran suara temannya? Ada kedengaran? Nah, lanjut ke sana. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang LKPD masalah 1 dan 2. Ada yang memberikan tanggapan? Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Nah, buka maskernya nak, biar ada kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyatakan kepada Bagaimana kelompok 3? Dikembalikan ke kelompok 3. Ini tanggapan kelompok 1, katanya benar, salah. Kelompok 1 tadi menyampaikan benar, silakan berikan tanggapannya. Terima kasih koreksi kepada kelompok 1. Ternyata jawaban kami salah dan sudah dibenarkan oleh kelompok 1. Nah, jadi setelah dikoreksi ternyata itu hasil presentasi dari kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Ada yang bertanyakan? Paham tentang LKPD-nya? Nah, kalau sudah paham, Ibu sudah merangkum hasil diskusi dari kelompok 3 tadi. Yang pertama, nah yuk kita lihat bersama-sama. 2 dikurang M sama dengan 1, itu termasuk kalimat terbuka. Setelah diskusi tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semuanya? Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini waktunya kita kuis. Silakan
Apa yang menarik? Contohnya, karena ada gambar-gambarnya, ada warna-warninya. Ya? Iya? Nah, biasanya kita pembelajaran ada pakai fokus tapi tidak memakai warna-warni. Sekarang kita tambahkan ada animasi, ada warna-warni supaya pembelajarannya lebih menarik lagi. Nah, semoga pembelajaran untuk selanjutnya lebih menyenangkan dan lebih menarik lagi dari ini ya nak. Dan pembelajaran matematika itu menjadi pembelajaran favorit Ananda semuanya. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini apa? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Nah, silakan nak. Kalimat terbuka berisikan variabel. Kalimat terbuka berisikan variabel. Bagaimana yang lain setuju nak? Setuju. Nah, yang lain kesimpulan yang kedua. Apa lagi? Siapa yang bisa? Singgi bisa menyimpulkannya nak? Bisa? Coba buka maskernya. Kalimat tertutup sama dengan pernyataan. Kalimat tertutup sama dengan pernyataan. Setuju dengan pendapat Singgi? Setuju. Nah, yang ketiga, apa lagi yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa? Reva, Rahel, disiplin. Nanti jatuh di belakangan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan kebenarannya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan kebenarannya. Setuju dengan pendapat Rahel? Ada yang tidak setuju? Tidak? Nah, itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini. Dan Ibu juga sudah merangkumnya dan Ibu tayangkan ke depan. Nah, ini adalah beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Yang kedua, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah bisa ditentukan benar atau salahnya. Yang ketiga, kalimat tertutup disebut juga dengan pernyataan. Dan yang terakhir, kalimat terbuka disebut juga dengan persamaan. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Tidak? Tidak. Masih semangat? Masih semangat? Nah, kalau masih semangat, pembelajaran di rumah atau tugas di rumah, soal pada bahan ajar nomor 1 sampai 3. Ada bahan ajarnya kan? Nah, soalnya di situ soal nomor 1 sampai 3 dan dibuat di buku PR. Penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi materi ini lanjutan dari materi hari ini. Nah, jadi di rumah dengan tadi di awal pembelajaran dimulai dengan doa, maka terakhir juga harus ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Yuk, Rob. Mas, Rob. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak pernah bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kondisi daerah kita masih zona kuning dan masih rawan dengan COVID-19. Jadi Ananda harus tetap memakai masker kemanapun Anda pergi, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan tunggu guru berikutnya di dalam kelas dan tidak ada yang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.